Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi kali ini kita masih bisa melanjutkan perkara-perkara dari perilaku jahiliyah yang kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menyelisihi perilaku mereka. Kita masuk poin yang ke-6, as-sadisah. Kata muallif rahimahullah, di antara perilaku mereka adalah al-ihtijaju fil mutaqaddimin. Mereka berhujjah, berdalil, beralasan fil mutaqaddimin, dengan apa yang ada pada orang-orang terdahulu. Mereka menjadikan sebuah dalil dengan apa yang sudah dilakukan, diyakini dari agama orang-orang terdahulu tanpa melihat kepada sandarannya. Inilah perilaku jahiliyah yang ke-6. Mereka, barakallahu fikum, ketika datang Rasul membawa kebenaran, mereka menolak dengan alasan ini. Ihtaju bi abaihim. Mereka beralasan dengan agama yang datang dari nenek moyang mereka. Artinya agama yang dibawa oleh Rasul tersebut serta-merta ditolak dengan alasan tidak ada dari agama nenek moyangnya. Tidak pernah datang ajaran seperti itu dari nenek moyang mereka. Inilah ma'asyiral muslimin perilaku orang-orang jahiliyah dahulu. Ya. Bahkan ini perilaku orang-orang yang mengingkari para rasul dahulu, seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan tentang kisah Nabiullah Musa alaihi salam. Lalu Syekhul Islam berdalil dengan firman Allah taala surat Thaha ayat 51. Surat Thaha ayat 51. Iya. Bagaimana Nabiullah Musa alaihi salam ketika berdakwah mengenalkan tauhid Islam kepada
kaumnya. Maka Fir'aun yang waktu itu diberikan nasihat penting dari Nabiullah Musa alaihissalam untuk mengislamkan diri kepada Allah. Ketika terjadi dialog, Allah katakan dalam surat Toha 51 dan yang sebelumnya, qala faman rabbukuma ya Musa. Fir'aun bertanya, faman rabbukuma ya Musa, siapa si Rob kalian berdua wahai Musa dan Harun? Maka Musa menjawab, Rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqah summa hada. Rabb kami adalah alladzi a'ta kulla syai', zat yang telah memberikan segala sesuatu. Ya. Kemudian Allah Ta'ala setelah menciptakan sesuatu, summa hada, kemudian memberi petunjuk. Lalu Fir'aun setelah diterangkan Rabbnya Nabi Musa dan Harun, qala fama balul qurunil ula. Maka bagaimana wahai Musa? Lihat di sini dalilnya, fama balul qurunil ula. Lalu bagaimana dengan keadaan al-qurun al-ula? Generasi-generasi dulu. Ya. Kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya tentang makna ayat ini, wa asahul aqwal fi makna dzalik anna fir'auna lamma akhbarahu Musa bi anna rabbahu alladhi arsalah huwallazi khalaqa wa razaqa wa qadara fa hada syara'a yahtajju bil qurunil ula. Setelah Fir'aun diberikan kabar oleh Nabiullah Musa bahwa Rabbnya adalah yang mengutus dirinya, Rabbnya yang telah menciptakan, memberi rezeki, menakdirkan, memberi petunjuk, segera Fir'aun itu yahtaju bil qurunil ula, menolak, membantah kerasulannya, menolak penjelasan keberadaan Allah sebagai Rabbnya dengan al-qurun al-ula, ay alladzina lam ya'budullah, yakni beralasan dengan orang-orang dulu yang tidak pernah beribadah kepada Allah. Ya. Sehingga makna ini, fama baluhum idza kana al-amru kadzalik lam ya'budu rabbak bal abadu ma'u ghairah. Maka bagaimana keadaan mereka Musa, orang-orang terdahulu, apabila ternyata mereka itu tidak menyembah Rabbmu? Apa mereka salah? Bahkan orang-orang terdahulu beribadahnya bukan kepada Allah, kepada selain Allah. Berarti salah mereka. Ini lihat. Jadi orang jahiliyah itu akan menganggap benar atau salah sekedar melihat kebiasaan nenek moyangnya. Kalau dulu nenek moyangnya tidak melakukan hal itu, ya berarti itu bukan perkara baik. Iya. Kalau itu bukan kebiasaan nenek moyang mereka, maka berarti yang datang ini bukan kebaikan. Begitu mudahnya Fir'aun menolak kebenaran lantaran orang-orang terdahulu tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabiullah Musa alaihissalam. Ya. Jadi sisi pendalilannya dalam ayat ini bahwa Fir'aun beralasan benarnya ajaran Nabi Musa, yaitu beribadah kepada Allah, tidak beribadah kepada selainnya. Itu barakallahu fikum ialah dilihat dari kebiasaan nenek moyang dahulu. Ya, kalau nenek moyangnya tidak pernah melakukan model ibadah seperti itu, berarti Nabi Musa yang salah. Ya, yang salah siapa? Nabi Musa dianggapnya. Nabi Musa, Masya Allah, berani sekali menyalahkan Nabi dan Rasul ya. Iya, Ustaz. Itulah orang bodoh. Orang bodoh itu dia akan menyalahkan sesuatu tanpa petunjuk. Gitu? Berani menyalahkan Rasul Allah Ta'ala yang membawa kebenaran tanpa bimbingan ilmu. Itulah orang jahil namanya. Itu contoh yang pertama dari orang-orang terdahulu
Dan ini ternyata telah terjadi kepada kaumnya Nabi Nuh. Ya. Bukan hanya kaumnya Nabi Musa, kejahilan ini, perilaku jahiliyah ini terjadi. Tetapi ternyata Allah kisahkan juga, barakallahu fikum, di dalam Al-Quran tentang kondisi orang-orang musyrikin yang ada di kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Coba kita lihat pada ayat yang kedua yang dibawakan oleh Asy-Syaikh rahimahullah, yaitu surat Al-Mu'minun ayat yang ke 24. Surat Al-Mu'minun ayat yang ke 24. Iya. Allah Ta'ala berfirman mengisahkan tentang Nabiullah Nuh alaihi salam. Allah Ta'ala, ma sami'na bihada fi abainal awwalin. Ya. Ini pada ayat sebelumnya. Ma hada illa basyarun mislukum. Tidak lain Nuh itu manusia seperti kalian juga. Yuridu ayatafaddala alaikum. Yang dia ingin lebih diutamakan oleh di antara kalian. Ya. Dia ingin jadi orang yang lebih dianggap memiliki kelebihan. Walau sya'allah la'anzala malaikah. Kalau Allah Ta'ala berkehendak, yang diutus itu malaikat, bukan Nuh. Ya, makhluk suci. Bukan Nuh, manusia seperti kita. Ma sami'na bihada. Kata mereka, ma sami'na bihada. Kami tidak pernah mendengarkan ajaran-ajaran seperti ini. Ya. Ma sami'na bihada fi abainal awwalin. Kami tidak pernah mendengar ajaran seperti ini dari nenek-nenek moyang kami dulu. Ya. Kami tidak pernah mendengarkan ajaran seperti ini dari nenek moyang kami. Surat Al-Mu'minun ayat 24. Perhatikan di sini ma'asyiral muslimin, sisi pendalilan orang jahiliyah. Kata Syekh Shalih Fauzan, faqabalu da'watan Nabiyullah Nuh alaihi salam aba'uhum ala annahu haqq wa anna ma ja'a bihi Nuh batil li'annahu mukhalifun lima alaihi aba'uhum. Kata Syekh Shalih Fauzan bahwasanya mereka itu akan menerima dakwahnya Nabi Nuh kalau sesuai dengan apa yang ada pada nenek moyang mereka. Kalau sesuai dengan ajaran nenek moyangnya berarti benar. Dan kalau tidak sesuai berarti ajaran yang dibawa oleh Nuh batil. Kenapa? Karena tidak cocok dengan ajaran nenek moyangnya. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sisi pendalilan ayat ini, barakallahu fikum, sebagaimana telah disebutkan oleh para ulama kita, seperti Imam Ibnu Jarir wa Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, bahwa angkaru ma jaa'a bihi minat tauhid wan nubuwah wal ikhbar 'anil ma'ad wa kharadalik muhtajjina bi kauni khairu ma'ruf inda aslafihimul ladina madaw. Jadi kesimpulan dari tafsir ayat ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir Ibnu Katsir, bahwa kaumnya Nabi Nuh menolak tauhid, beribadah ikhlas, meninggalkan kesyirikan, menolak kenabiannya Nabi Nuh, menolak berita-berita tentang terjadinya hari kiamat dan yang selainnya, karena mereka beralasan tidak dikenal di sisi aslafihi, pendahulu mereka, dari nenek moyang mereka. Ya. Sehingga mereka berserta-merta menolak ajaran seorang nabi, ya, lantaran apa yang didatangkan oleh nabi tersebut tidak mencocoki apa yang diajarkan nenek moyangnya. Padahal belum tentu yang diajarkan, diwasiatkan
ya, diturunkan dari warisan nenek moyangnya itu di atas petunjuk. Ya. Sehingga begitulah orang jahil. Mereka di awalnya mengatakan kalau Allah berkehendak, ma hadza illa basyarul muslim mislukum yuridu ayatafaddala alaikum. Mereka menuduh Nuh. Namanya menuduh. Nuh itu seperti kita kok. Dia hanya ingin dianggap orang istimewa. Ya. Kalau Allah berkehendak, niscaya yang diutus siapa? Malaikat katanya. Malaikat, bukan orang kayak kita yang banyak kotor-kotorannya, ini dosa-dosanya, yang suci itu malaikat Nuh gitu ya. Jangan sampai percaya dengan Nuh begitu. Masya Allah. Masami Nabi Hada, kata mereka, tidak pernah mendengarkan ajaran seperti ini dari nenek moyang mereka. Ini hujjah, kata Syekh Nasir As-Sa'di, hujjatun fi adami simaihim irsalur rusuli fi abaihimil awwalin. Itulah hujjah orang-orang musyrikin kaumnya Nabi Nuh, tidak mendengarkannya mereka terhadap Rasul, ya, karena tidak ada dari nenek moyang mereka seperti yang diajarkan Rasul tersebut. Kenapa mereka melakukan itu? Kata Syekh Nasir As-Sa'di, li'anahum lam yuhitu ilma. Mereka tidak pernah mendapatkan ilmu bima taqaddam. Ya. Wala yaj'al, padahal mereka tidak tahu apa yang didatangkan oleh nenek moyang mereka benar apa salah. Kan? Menilai sesuatu dengan benar dan salah cuman yang datang dari nenek moyang, belum tentu yang datang itu di atas ilmu. Mereka tidak tahu. Yang kedua, fala yaj'alu jahlahum hujjah lahum. Jangan dijadikan kebodohan itu untuk membantah. Sudah membantahnya tidak pakai ilmu, ya, mereka sendiri tidak tahu. Itu. Oleh karena itulah, ma'asyiral muslimin, lebih aneh lagi ketika di awal mengatakan Nuh ingin menjadi orang yang punya kelebihan. Tetapi di akhir ucapan mereka, in huwa illa rajulun bihi jinnah fatarabbasu hatta hin. Pada itu sudahnya. Tidak lain orang ini yaitu Nuh yang membawa tauhid, mengaku sebagai rasul, ya, mengingatkan hari pembalasan. Rajulun bihi jinnah, laki-laki yang terkena majnun. Apa itu? Majnun? Kegilaan. Ya, ini orang tidak waras ini. Fatarabbasu, tunggu saja. Intadiru bihi hatta hin, sampai datangnya kematian. Ya. Jadi orang bodoh itu kadang kalau ngomong bolak-balik. Di awal mengatakan ini manusia seperti kita kok. Dia cuma ingin jadi orang terkenal atau dianggap istimewa. Di akhir ucapannya menuduh apa? Gila. Orang gila. Jadi apa namanya? Bertabrakan ya. Iya. Jadi omongnya itu tak karu-karuan. Di awal mengatakan dia ingin yatafaddal, di akhir pembicara dia mengatakan rajulun bihi jinnah. Itulah orang bodoh. Jadi kalau ngomong itu apa ya? Asal bunyi. Nah, iya gitu. Walaupun kalau dituk-tukan itu digatuk 01 sama lain itu tidak nyambung. Ya. Itulah kejahiliahan orang-orang yang dahulu, kaum terdahulu. Maka lihat pula apa yang terjadi kepada kaumnya Nabi Hud alaihi salam. Ya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla menceritakan hal tersebut di dalam Al-Quran, surat Asy-Syu'ara, kisah Nabi Hud dan kaumnya. Ya. Ketika Nabi Hud mengingatkan kaumnya, apa jawaban kaum Nabi Hud? In hadza illa khuluqul awwali. Ini tidak lain adalah adat kebiasaan orang-orang dahulu. Ya.
wa ma nahnu bimu'adzabin, dan kami tidak akan disiksa. Fakadzabuhu faahlaknahum inna fi dzalika laayatan wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Mereka menolak apa yang diajarkan oleh Nabi Hud, ya, dan mereka bahkan menentang, wa ma nahnu bimu'adzabin, kami bukan orang-orang yang akan mendapatkan siksa. Fakadzabuhu, mereka pun mendustakan agama Nabi Hud. Faahlaknahum, akhirnya kami binasakan. Sesungguhnya hal itu, ma'asyiral muslimin, adalah tanda kebesaran Allah, tapi kebanyakan manusia tidak beriman. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah, itulah kejahiliahan orang-orang dahulu, menganggap bahwa apa yang datang dari Rasul itu barang yang perlu ditolak, lantaran mereka hanya melihat ada enggak yang datang dari nenek moyang mereka. Dan ini juga, ma'asyiral muslimin, apa yang terjadi pada kaumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalangan kaum musyrikin. Sebagaimana Allah kisahkan, ya, Allah kabarkan bagaimana hujjah orang-orang Quraisy musyrikin ketika datang ajaran Islam tauhid kepada mereka. Ya, Allah Ta'ala kisahkan hal itu, bisa dilihat dalam surat Shad ayat yang ke-5, 6 dan sesudahnya. Ya. Kalau katakan wa'ajibu anjahum mundirun, wa'ajibu, dan mereka orang-orang musyrikin itu heran. Apa yang membuat mereka heran? Ya, menganggap aneh. Anjahum mundirun minhum, karena datang kepada mereka munzir, orang yang mengingatkan dari kesyirikan, dari kemaksiatan, dosa kepada Allah. Ya, anja'ahum munzir, yang memberi peringatan, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-kafirun, dan orang kafir, maksudnya orang-orang kafir Quraisy waktu itu, mengatakan hada sahirun kadzab, inilah penyihir dan pendusta. Penyihir lagi pendusta. Ya, jadi Rasulullah SAW orang yang berakal sehat, orang yang sehat hatinya, dikatakan tukang sihir. Orang yang terkenal al-amin dikatakan kadzab. Ya. Itu hal yang biasa, ya. Orang jelek pasti menuduhnya kejelekan, tidak mau mengakui kebaikan orang baik, kan begitu. Sulit menerima kadang. Lalu Allah katakan, aja'alal alihata ilahan wahida, apakah dia hendak menjadikan alihah, Tuhan-Tuhan yang banyak yang kita miliki, ya, kan orang Quraisy memiliki banyak Tuhan yang dipasang di sekitar Ka'bah, ya. Apakah dia hendak menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak ini ilaha wahida, sebagai satu Tuhan? Ya, in hadza la syai'un ujab, ini adalah perkara yang ajaib. Sesungguhnya perkara ini perkara yang ajaib, aneh. Perkara yang aneh. Wan talaqa al-mala'u minhum, maka datanglah al-mala', para pembesar, tokoh-tokohnya dari kalangan mereka, animsu wasbiru, agar terus berjalan kalian, beri nasihat, terus menerus berjalan saja, jangan didengarkan omongannya siapa, tukang sihir ini, jangan dengarkan pendusta ini. Animsu wasbiru, bersabar saja kalian. Jadi disuruh bersabar di atas kebatilan. Sekali batil tetap sabar, begitu ya. Bersabar di atas kebatilan. Anisbiru ala alihatikum, tetap menyembah Tuhan-Tuhan kalian. Jangan bergeser
jangan geser dari waton. Gitu ya. Pokoknya apa yang sudah ada pegang erat-erat. Jangan geser, jangan pindah dengan ajaran dari orang yang sahirun kadzab ini. Begitu. Inna hadza la syai'un yurad, sebab dia itu punya yurad, ada sesuatu tujuan yang diinginkan. Kata Syekh Nasir As-Sa'di, yurad ai lahu qasdun wa niyatun ghairu shalihah fi dzalik. Orang pendusta ini punya maksud yang tidak baik. Ya, ini namanya syubhat ya. Iya. Syubhat. Rasulullah hanya menginginkan orang itu selamat dari api neraka. Bukan ingin mengambil harta-harta mereka atau mengambil kekuasaan mereka. Yang diinginkan orang itu selamat dari api neraka. Tapi orang itu sudah punya syubhat. Ya. In hadza la syai'un yurad. Dia punya keinginan yang tidak baik dari kita. Jangan dengarkan. Apalagi mereka mengeluarkan syubhat berikutnya, dan ini babnya, masami'na bihadza fil millatil akhirah in hadza illa ikhtilaq. Masami'na, kita belum pernah mendengar ucapan dakwah seperti itu, ajaran seperti itu. Fil millatil akhirah, dari millah yang akhir. Artinya kata Syekh Nasir As-Sa'di, ai fala adrakna alaihi aba'ana wala aba'ana adraku aba'ahum alaihi. Kita tidak pernah mendengarkan ajaran seperti ini. Bapak-bapak kita juga tidak pernah mendengarkan ajaran seperti itu dari bapak-bapak. Begitu. Itulah famdu 'alal ladzi madu 'alaihi aba'ukum. Terus jalan sajalah yang sudah ada dari nenek moyang kalian. Jangan gubris, jangan perhatikan ajaran-ajaran orang ini. Itulah Rasulullah SAW dituduh sebagai ikhtilaq, sebagai orang yang bikin kedustaan saja. Begitulah ma'asyiral muslimin, orang-orang jahiliyah ketika menolak ajaran Rasul mereka hanya karena sebab ajaran tersebut tidak dilakukan oleh nenek moyang mereka. Padahal kalau mereka mau jujur, nenek moyang mereka Nabiullah Ibrahim. Padahal Nabiullah Ibrahim, nenek moyang mereka yang mengajarkan tauhid. Mereka lupa, ya, tidak mau kembali kepada kejujuran, kebenaran yang Allah Ta'ala berikan, datangkan kepada mereka melalui para rasul-rasulnya. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang memiliki prinsip jahiliyah. Ya, karena banyak orang Islam sendiri kadang ya. Kadang kita sebagai orang Islam itu sendiri kadang akan menganggap benar kalau itu adalah sesuatu yang sudah ada dari nenek moyang kita. Ya. Walaupun mungkin keislaman nenek moyang kita perlu ditelusuri. Apakah sudah cocok dengan Rasulullah SAW? Ataukah masih bercampur dengan keyakinan-keyakinan yang ada dari agama sebelumnya. Ya, sebelum Islam datang kepada negeri ini mungkin kondisi agamanya seperti apa? Ya, itu perlu dicocokkan lagi dengan keislaman yang sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, ajaran yang datang dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya ini. Semoga kita digolongkan orang-orang yang selamat, bisa mengenal kebenaran dan bisa menjauhi segala bentuk kebatilan-kebatilan, dan Allah golongkan kita mendapatkan ampunan dan mendapatkan jannahnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.